Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Sarah dan Dinda. Pagi ini hari Minggu kita bimbingan skripsi ya. Yang pertama dulu untuk Sarah. Tadi sudah di-sharing ya, dan kemudian saya juga sudah kasih beberapa catatan. Nah, agar memudahkan nanti untuk rewind-nya lagi ya, sehingga bisa segera untuk seminar proposal. Baik, saya akan sharing tadi hasil poin-poin penting dari review terhadap skripsinya Sarah. Kita coba lihat dulu ya. Oke, ini ya. Ini judulnya pengaruh komite audit ya, ukuran perusahaan, intensitas modal, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 dan 2020. Nah, tadi saya sudah kasih beberapa masukan dan catatan ya, seperti antara lain seperti yang tertulis dalam hal ini. Pertama, agar peneliti mereview kembali dan juga lebih berhati-hati dan menerapkan secara konsisten ya hal-hal yang berkaitan dengan istilah, terutama penggunaan istilah penghindaran pajak ya. Memang itu biasanya sih digunakan kalimatnya adalah ada tax avoidance dan tax violence gitu ya. Jadi ada pelanggaran pajak dan ada istilah penghindaran pajak. Nah, cuma tadi statement apakah penghindaran pajak ini diperbolehkan itu mungkin harus berhati-hati, harus ada rujukan ilmiah ya, baik itu dari buku terutama ataupun dari dari jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan ya, atau lebih tepatnya adalah dari aturan-aturan perpajakan di mana ada aturan perpajakan yang memperbolehkan istilah penghindaran pajak tadi ya. Nah, sebenarnya kalau yang diperbolehkan itu tapi ini peneliti harus mencari lagi ya, adalah tax planning ya. Jadi perusahaan merencanakan dalam 1 tahun anggaran ke depan itu berapa besaran pajak yang akan mereka bayar secara estimasi ya, dari cash flow ataupun secara projection ya. Itu kan karena memang dalam budget rencana anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya itu memang perusahaan melakukan perhitungan terhadap cash flow, proyeksi cash flow, kemudian proyeksi balance sheet ataupun profit and loss gitu kan, sehingga bisa diperhitungkan, diestimasi berapa pajak yang akan dibayar. Kemudian atas hal tersebut tentunya perusahaan bisa diperbolehkan untuk berusaha bagaimana pola yang paling minimal gitu kan. Banyak contoh nanti itu, banyak contoh ya. Sebenarnya kalau penelitiannya ini berkaitan tadi dengan data sekunder mungkin, ataupun penelitian dengan topik-topik pajak ini cukup banyak juga ya. Misalkan tadi pada usaha properti misalkan aja ya. Kalau ini food and beverage ya. Nah, kalau pada usaha properti itu misalkan saja ya, case ditemukan itu gedung misalkan ya, pengelola gedung. Nah, apakah pendapatan dari misalkan listrik, air ya itu menjadi pendapatan si pengelola ya, dilaporkan di pajak. Padahal itu kan sebenarnya hanya numpang lewat kan di rekeningnya si pengelola gitu kan. Nah, apakah itu merupakan komponen bagian dari yang kena pajak atau bagaimana mekanisme pelaporannya di SPT perusahaan yang pemilik di
pemilik gedung tersebut. Karena di pemilik gedung berarti mereka ada aset properti investasi yang mencirikan perusahaannya sebagai perusahaan pemilik gedung kemudian disewakan gitu kan. Nah, itu banyak lah nanti hal-hal yang berkaitan tadi yang mungkin tadi yang dimaksud oleh peneliti adalah penghindaran pajak. Tapi karena ini data sekunder, memang ini dipahami adalah dari jumlah pajak ya, jumlah pajak yang dibayar ya Sarah. Ini apanya proksinya ataupun ukurannya. Ya, Pak. Jadi dari jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan tersebut ya. Oke, tadi intinya itu ya, berhati-hati menggunakan istilah ini karena harus bertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Kemudian juga ketika istilahnya sudah digunakan itu ya konsisten. Tadi juga saya sudah membaca sebagian ada kalimat meminimalisasi dan pajak gitu. Tapi kalau kita menggunakan istilah meminimalisasi berarti lawannya adalah maksimalisasi gitu kan ya. Nah, ini apakah istilah ini yang akan dipilih oleh peneliti? Apakah sudah pas apa belum gitu ya? Pilihannya antara lain adalah mengapa tidak kalimatnya mengurangi ya, pembayaran pajak karena minimalisasi pembayaran pajak, tapi disesuaikan lagi ya. Konteksnya harus bisa mungkin dua-dua kalimatnya dipakai, tapi tentu dengan konteks yang jelas apa perbedaannya dan kapan digunakan istilah tersebut gitu ya. Oke, Sarah ya, pahamnya itu yang untuk poin pertama. Kemudian unsur kebaruan yang disampaikan tadi oleh peneliti dalam draft proposalnya ini. Tadi disebutkan bahwa salah satunya ada beberapa tadi unsur kebaruannya. Antara lain penelitian dilakukan tahun 2021, kemudian datanya 2018 dan 2020. Nah, itu mungkin dikelirkan saja. Penelitian dilakukan tahun 2021 itu kan bukan merupakan sesuatu yang apa ya, yang bisa disajikan sebagai unsur kebaruan gitu kan. Itu kan karena berkaitan dengan edisinya aja ya. Kalau dalam buku kan edisi gitu kan ya. Tapi apa konteksnya, apa hal mendasar substansi dari perbedaan atau unsur kebaruan dari penelitiannya tadi. Itu yang paling penting ya. Nah, dalam hal ini tadi digunakan data 2018 sampai dengan 2020 sebenarnya ada unsur kebaruan di tahun 2020-nya ya. Kenapa tahun 2020? Ini juga bisa dikatakan begini. Ketika 2018 dan 2020 itu tidak ada hal yang unik gitu kan terjadi. Kemudian penelitian sebelumnya menggunakan 2019, sekarang menggunakan 2020. Peneliti harus menjelaskan, ya harus menjelaskan apa unsur keterbaruan di tahun 2020. Ya, nah ini kan kebetulan ada pandemi COVID. Nah itu ya itu di address ya, di address itu artinya dibahas, dikaji gitu. Nah, justru tadi saya belum melihat adanya apa yang terbaru di 2020 tuh. Dampaknya apa gitu kan ya. Yang pasti kan 2020 itu perekonomian langsung turun ya karena sektor pariwisata tutup, kemudian transportasi tutup, kemudian ada pembatasan PPKM ya. Dan banyak berbagai istilah lagi, ada lockdown gitu kan, sehingga pendapatan perusahaan tentunya akan turun. Pendapatan perusahaan turun tentunya laba perusahaan turun, bahkan bisa rugi gitu kan. Nah, tentu data yang dianalisis yang terkait dengan 2020 itu akan berbeda sekali dengan 2019. Nah, nanti kaitkan dengan tadi ini kan terhadap tadi misalkan kebijakan pajak misalkan kalimatnya ya, jangan penghindaran gitu ya, kebijakan perusahaan terkait dengan pembayaran pajak gitu kan. Nah, di perusahaan food and beverage nanti perihal di dalamnya itu berkaitan dengan apa tadi, upaya-upaya perusahaan untuk ya melakukan tax avoidance gitu kan ya. Itu kan kajiannya, bukan tema kalimatnya kan nanti bisa jadi viral nanti kan ya. Mahasiswa UMJ beserta dosennya tadi
meneliti bahkan mengangkat isu topik bahwa mengatakan bahwa penghindaran pajak itu diperbolehkan. Nah, nanti kan kita jadi disalahkan ya. Padahal yang kita maksud adalah tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk tadinya misalkan memanage ataupun mengatur bagaimana kebijakan pajaknya gitu. Oke, nah itu yang poin kedua ya terkait dengan apa tadi COVID itu bisa dijadikan alasan utama ya mengapa perlu dilakukan penelitian ini lagi karena sudah cukup banyak penelitian yang berkaitan dengan ini. Tetapi konsisten ya digali hubungan COVID tadi itu dengan karena nanti kan coba lihat misalkan kajian seperti ini, food and beverage ketika COVID itu bagaimana karakter industrinya. Nah, kan misalkan ada berapa perusahaan di bursa yang terdaftar di food and beverage yang terkait dengan food and beverage gitu kan. Itu kan macam-macam lagi. Kalau misalkan makanan yang bersifat food and beverage itu macam-macam kan ada sekarang kemarin terakhir boba ya. Boba itu kan masuk IPO gitu kan. Apakah itu masuk food and beverage? Iya mungkin ya, karena itu. Tapi kan karakternya berbeda sama food and beverage lainnya. Misalkan apa ini contohnya? Unilever termasuk food and beverage nggak? Nggak ya? Sarah Amelia. Ya, Pak. Contoh perusahaannya apa nih? Contoh Wings perusahaan. misalnya, Wings mungkin ya. Ya. Apalagi? Terus ada Akasa Wira. Indofood pasti ya, Indofood ya. Ya, INDF ya. Ya, oke. Tapi kan karakter tentu dia berbeda ya. Tadi misalkan dengan boba, misalkan ya. Boba itu kan yang jual apa minuman itu ya, gel-gel itu ya. Nah, oke. Ya, jadi itu digali di situ terkait tadi dengan unsur kebaruannya. Ya, itu aja udah cukup itu sebenarnya. Bisa lah dijadikan dasar kenapa topik ini perlu dikaji lagi gitu. Udah paham ya? Kalau ada pertanyaan langsung di slide aja nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, pengaruh komite audit. Nah ini masing-masing variabel. Pengaruh komite audit, ya ukuran jumlah komite audit, ya kan? Nah ini tadi kan yang dipakainya adalah jumlah komite audit. Nah coba ini sebenarnya kan nggak pas. Sebenarnya kan komite audit itu ukurannya tentu adalah seberapa besar nih efektivitasnya, berapa banyak laporan yang dia rilis gitu kan ya. Tetapi tentunya ada keterbatasan dari penelitian ini, ya kan. Nah, nanti itu perlu diungkapkan gitu. Jadi coba dicari dulu apa ukuran yang paling pas terkait dengan komite audit. Kemudian jika tentunya jumlah komite audit tentu bisa salah satu, tapi tentunya nggak terlalu pas ya, nggak terlalu kuat gitu kan, karena banyak aja yang hanya namanya saja kan gitu ya. Vanessa bergabung silakan. Diikuti aja Vanessa kalau bisa, kita lagi kita recording ya, kita record, jadi kalau bisa diaktifkan kameranya Vanessa. Nah kemudian tadi jadi ketika itu tidak bisa dikaji oleh peneliti ya, misalkan tadi ukurannya tadi jumlah laporan yang dia rilis gitu kan, ataupun dia kemudian atau tingkat efektivitasnya. Nah, ketika itu menjadi keterbatasan, ketika itu tidak bisa dikaji dalam penelitian ini, nggak apa-apa juga. Tapi dinyatakan di stated sebagai apa? Keterbatasan penelitian. Iya kan? Nah, penelitian ini tidak bisa mengkaji topik misalkan tadi ukuran utama, jadi sehingga menggunakan ukuran yang berbeda, yaitu ukuran yang lainnya, pilihan lainnya adalah misalkan jumlah komite audit.
dengan mempertimbangkan bahwa jumlah komite audit ini misalkan seperti apa tadi referensi-referensinya gitu ya. Nah, kemudian ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini tadi menggunakan logaritma natural. Nah, ini juga ketika istilah-istilah itu tidak familiar ataupun tidak tentu pembaca akan membutuhkan apa? Mungkin ada penjelasannya. Apa itu logaritma? Logaritma natural itu apa? Ya, fungsinya apa? Mengapa logaritma natural yang dipergunakan? Apa pilihan-pilihan lainnya, gitu kan ya? Kalau ukuran perusahaannya kan biasanya kan total aset, gitu kan ya? Ataupun apa itu total omset, gitu kan? Karena ada beberapa perusahaan IT itu asetnya kecil tapi omsetnya besar, atau kapitalisasi di pasar modal bisa juga ya, seperti Bukalapak gitu kan, itu kan kapitalisasinya besar, kategorinya apa, unicorn. Nah, istilah unicorn itu bisa juga diangkat ataupun dikaji gitu kan dalam penelitian ini gitu. Jadi memang penelitian yang dilakukan secara sungguh-sungguh itu akan membuka view, wawasan dari si peneliti tentunya, kemudian juga dituangkan dalam bentuk tulisan sehingga pembaca juga kaya dengan pengetahuan-pengetahuan yang tadi diperoleh oleh si peneliti yang dituangkan dalam bentuk tulisannya. Nah, jadi tulisannya itu benar-benar menjadi tulisan yang berbobot gitu ya. Oke, kemudian apa lagi itu? Intensitas modal. Ya, tadi saya sudah sampaikan juga. Kalau rumusnya adalah total aset tetap dibagi dengan total aset gitu kan. Nah, kan jadi pertanyaan, kenapa hubungannya ke modal kan gitu? Kenapa nggak bicara tentang investasi di fixed asset gitu kan ya? Atau apa? Jumlah fixed asset atau ya, coba di-clearkan ini ya terkait dengan penggunaan istilah intensitas. Intensitas itu apa ya? Mungkin kalau intensitas modal itu kan intensitas itu kan intent ya. Seberapa sering gitu kan? Dan seberapa banyak gitu kan ya. Tapi oke, nanti dicek lagi itu. Saya ada kasih catatan. Nanti peneliti karena itu tugasnya peneliti yang utama untuk memahami variabel-variabel ini. Oke, tentunya kalau saya jadi peneliti saya akan pelajari itu juga ya. Oke, leverage. Nah, leverage ini apa? Ini memang istilah yang umum, tapi juga nggak semua orang juga paham leverage itu apa. Leverage itu kan sebenarnya kan kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggrisnya, coba kita cek ya. Shift F7 itu artinya control, pull, weight, gitu kan ya, power, force. Kalau bahasa Indonesia ini pengungkit, gitu ya. Pengungkit, kenapa pengungkit? Nah, ini kan gitu deh. Misalkan debt to equity ratio itu adalah rasio terkait dengan leverage atau total aset dibagi dengan total total equity ya. Jadi selalu pembaginya equity leverage ini. Kenapa? Semakin besar equity maka semakin semakin bagus ataupun semakin kuat daya ungkitnya. Itu kalau nggak salah ya. Intinya leverage, debt equity. Jadi leverage-nya besar itu sebentar. Leveraging, control, weight, bobot. Sebentar ya. Apa lebih tepatnya apa? Debt to equity ratio. Kalau saya sih memahaminya dari modal ya. Dari modal itu. Tapi ini dicoba dicari referensi yang yang valid gitu ya tentang makna dari leverage ini. Nah, karena sering didengar, kadang-kadang kita lupa makna sesungguhnya apa gitu kan ya. Banyak itu istilah-istilah yang kita kalau saya juga sering terbalik-balik ini seperti VAT in sama VAT out ya. Pajak masukan, pajak keluaran itu kalau kita nggak clear perbedaannya, sulit kita bedain istilahnya gitu ya. Tapi kalau yang satu adalah pajak dibayar di muka gitu ya, yang satu lagi adalah utang pajak. Nah itu kan clear kalau, tapi artinya istilah itu sering dipakai
nggak ada salahnya nanti dalam penelitian itu disebutkan secara detail ya, kalau misalkan terlalu detail itu bisa ditambahin di catatan kaki supaya tidak menghilangkan substansi dari pembahasan gitu ya, tentang definisi dari tadi leverage misalkan gitu ya. Kemudian profitabilitas juga seperti itu. Profitabilitas ini kan ini juga istilah yang sering dipakai tapi juga harus di-clearkan karena sangat banyak rasio-rasio yang bisa dipergunakan yang menunjukkan tingkat profitabilitas. Yang pasti itu biasanya pembaginya adalah sales atau revenue ya, pendapatan gitu kan. Jadi jumlah laba per pendapatan atau EBITDA, earning before interest, tax and depreciation, dibagi dengan sales atau revenue kan gitu ya, atau di-clearkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari Sarah terutama khususnya, ataupun yang lain juga silakan bertanya aja karena tidak ada salahnya ya ketika pembahasan terkait dengan penelitian temannya, itu penelitian yang lain juga menyimak untuk mengambil hikmahnya. Kemudian silakan jika ada hal yang ditanyakan. Bapak, saya mau tanya, Pak. Iya. Kalau yang menjelaskan keterbaruan yang tahun 2020 misalnya menyajikan data pendapatan sebelum dan sesudah COVID itu bisa nggak, Pak? Misalnya kayak gitu. Bisa ya, Iya Pak? kan Iya, begini. Pak. Penelitian sebelumnya mungkin mengambil data 2020 juga nggak pertanyaannya? Enggak. Tidak, Pak. Ya, itu satu kan, berarti kan ini kan masuk 2020. Ya. Nah, tapi kalaupun ya ada penelitian sebelumnya mengambil data 2020 juga nggak apa-apa. Tetapi apa unsur kebaruan yang diambil? Misalkan penelitian sebelumnya itu dia mengambil data 2020, tapi dia tidak mengeksplor mengenai tadi pengaruh dari COVID. Nah, penelitian ini lebih mengkaji, misalkan ambil referensi terkait dengan dampak, misalkan perekonomian atau pertumbuhan industri food and beverage terkait dengan COVID. Ambil nanti dari analisis dari CSA ya, misalkan Certified Sekuritas Analis. Mereka kan rutin itu sekali seminggu mengeluarkan analisis. Ya, Pak. Ya, tapi memang biasanya per industri ya. Tapi bisa juga per sektor juga disinggung terkait dengan per perusahaan, bisa juga per industri gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaannya? Dinda atau Vanessa ada yang mau ditanyakan terkait dengan skripsinya Sarah? Atau ada hikmah-hikmah yang bisa diambil gitu? Saya izin bertanya. Ya. Itu pada perusahaan food daerah mana ya yang Sarah maksud? Ngambilnya Ini di bursa kan? Sekunder. Lanjut. Oh, kamu ngambil sekunder? Ya. Oke, makasih. Sudah, Vanessa. Iya. Kalau ini data sekunder ini karena kan perusahaan food and beverage gitu ya. Oke. Oke, jika tidak ada kita nanti kita sudahi dulu, kita lanjut nanti dengan untuk skripsinya Dinda ataupun Vanessa ya. Oke, sekian dulu. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Baik, Pak. terima kasih ya.